Baik, materi pagi ini yaitu dua distribusi diskrit yang eh, ternama, yaitu distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Pertama, akan saya awali dengan distribusi Bernoulli. Nah, eh, tindakan Bernoulli itu adalah sebuah tindakan yang kita ketahui hanya menghasilkan dua macam keluaran. Ya. Bisa saya ambil contoh misalnya menang dan kalah, berhasil dan gagal, kalau kita flipping coin itu muka belakang dan sebagainya. Nah, di sini saya sebut saja secara umum yaitu berhasil, ya tindakan berhasil, satunya tindakan gagal atau tidak berhasil ya. Nah, berhasil di sini maksudnya atau gagal di sini juga maksudnya memenuhi kriteria tertentu. Misalnya eh, kalau kita memflip flip ya, memflip koin seribuan, misalnya munculnya angklung atau munculnya angka itu yang berhasil. Kalau munculnya angklung yang berhasil, maka sebaliknya dalam dianggap gagal. Jadi sebagai ruang contohnya beranggotakan dua, yaitu berhasil, gagal. Nah, sebagai pengubah acaknya dengan demikian hanya punya dua nilai. Nah, umumnya kita beri angka 0 dan 1. Andaikan 0 itu gagal, 1 itu berhasil. Nah, maka fungsi kepekatan peluangnya adalah, jadi peluang kalau X ini karena hanya punya dua nilai 0 atau 1, jadi kalau peluang X sama dengan 0 itu misalnya 1 min P, peluang X sama dengan 1 itu P. Jadi peluang X sama dengan 1 sama dengan P, peluang X sama dengan 0, 1 min P. Sehingga kalau kita jumlahkan tetap 1. Nah, secara umum kondisi demikian itu bisa dinotasikan sebagai dengan cara begini. Jadi peluang X peluang P, jadi peluang X sama dengan X ini sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Jadi kalau ini kita gantikan 0 di sini, jadi P pangkat 0, 1, 1 min P pangkat 1 min 0, 1. Jadi peluang X sama dengan 0 sama dengan 1 min P. Peluang X sama dengan 1, jadi di sini P kali 1, P pangkat 1, sorry P, di sini pangkatnya 1 min 1, jadi 0, di sini jadi 1. Ya. Sehingga peluang X sama dengan 1 sama dengan P. Nah, itu fungsi kepekatan peluangnya. Nah, momen K di sekitar titik pusat, momen K di sekitar titik pusat itu dituliskan sebagai berikut nilai harapan, ya, nilai harapan dari X pangkat K. Kenapa dikatakan di sekitar titik pusat? Ini sebetulnya X itu kan bisa dituliskan sama dengan X dikurang 0. Ya. X0 itu sebagai titik pusatnya. Sehingga nilai harapan X pangkat K di sini ya, sama dengan ya, sesuai dengan definisi nilai harapan. Jadi ubah acak di sini apa? Jadi X pangkat K. Kalau di sini besar, di sini kecil nilainya. Jadi X kecil pangkat K kali peluangnya, fungsi kepekatan peluangnya. Karena kita bicara peluang, fungsi kepekatan peluang Bernoulli. Jadi di sini kita gantikan peluang X sama dengan X-nya adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Ya. Nah, karena cuma ada dua nilainya, kemungkinan nilainya hanya 0 dan 1, kita masukkan kalau 0, menjadi 0 pangkat K, P pangkat 0, 1 min P pangkat 1 min 0, ditambah kalau X-nya 1, 1 pangkat K, P pangkat 1, 1 min P pangkat 1 min 1. Sehingga kalau kita evaluasi di sini 0 pangkat berapa saja 0, kali berapa saja 0. Kemudian di sini 1 pangkat berapa saja 1, P pangkat 1 P, di sininya 1 min P pangkat 0, yaitu 1. Sehingga nilai harapan X pangkat K sama dengan P. Untuk K berapa saja. Ya. Untuk K berapa saja. Ya. Tentunya K tidak boleh sama dengan 0. K tidak boleh sama dengan 0. Ya. Untuk K berapa saja, kecuali K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, ini sendiri sudah 1. Ya. 1. Kemudian di sini juga tidak didefinisikan 0 pangkat 0. Ya. Oke. Sehingga untuk mendapatkan min dan varian dari perubahan acak tersebut, kita dengan mudah memperoleh bahwa min itu nilai harapan X pangkat 1 ya, atau K-nya sama dengan 1, karena untuk K berapa saja kecuali K sama dengan 0 ini sama dengan P, maka di sini nilai harapan X-nya sama dengan P. Ya.
atau min-nya. Ya. Kemudian variannya, kita tahu bahwa varian itu formulanya sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X yang dikuadratkan. Nah, untuk K sama dengan 2, atau K ataupun K sama dengan 1, nilainya P, ya. Jadi nilai harapan X kuadrat itu P, nilai harapan X P yang dikuadratkan di sini jadi P dikurang P kuadrat, sama dengan P kali 1 min P. Nah, selanjutnya fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen ini ya fungsi yang digunakan untuk membangkitkan momen-momen tadi, momen-momen di sekitar titik pusat khususnya. Nah, di sini formulanya kita notasikan dengan MXT, ya, MXT, momen baca X ya. Ini khususnya untuk T di sekitar nilai 0 di sini ya, sekitar nilai 0, maka nilai fungsi pembangkit momen itu formulanya didefinisikan sebagai nilai harapan dari E pangkat X. Jadi kalau kita gantikan X, fungsi X tadi dengan E pangkat X di sini, dan peluang X sama dengan X-nya karena ini adalah distribusi Bernoulli, ini adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Ya. Nah, kemudian sekali lagi karena nilainya cuma ada 2, 0 dan 1, kita masukkan. Kalau X sama dengan 0, kalau X sama dengan 1, sehingga di sini E pangkat 0, 1, P pangkat 0, 1, 1 min P pangkat 1, 1 min P. Ya. Kemudian yang di belakang ini, E pangkat T ya, kali P, di sini 1 min P-nya pangkat 0, ini jadi 1 ya. Sehingga fungsi pembangkit momennya adalah 1 min P ditambah P E pangkat T. Oke ya. Nah, fungsi momen ke K di sekitar titik pusat, jadi momen ke K di sekitar titik pusat ya, itu bisa diperoleh dengan cara menurunkan fungsi pembangkit momen tadi. Namanya juga di sini pembangkit momen untuk membangkitkan momen ya. Nah, momen itu ada bisa momen pertama, momen kedua, momen ke K gitu ya. Jadi kalau di sini momen ke K, kita bisa memperoleh momen ke K di sekitar titik pusat itu dengan menurunkan fungsi pembangkit momen ini sebanyak K kali. Sebanyak K kali, kemudian dievaluasi nilai T-nya dibuat sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana distribusi Bernoulli itu, ya, nilai harapan X pangkat K-nya itu kita menurunkan, ya, ini pakai do itu parsial karena ada 2 variabel, di sini ada selain T ada X, kita menurunkannya terhadap T, ya, artinya X-nya sebagai konstanta ya. Jadi menurunkannya sebanyak K kali, menurunkannya sebanyak K kali ini karena ini hanya fungsinya E pangkat X ya, E pangkat X ya. Dan nilai harapan E pangkat X tadi 1 min P plus P E pangkat T ini sebagai ya nilai harapan E pangkat X. Kita turunkan terhadap T. Nah, menurunkan ini kan ini tidak ada suku ini tidak ada T-nya, yang ada T-nya itu hanya yang P E pangkat T ini. Sehingga turunan dari ini sama dengan turunan dari P E pangkat T saja, bagian yang suku yang kedua saja. Nah, kalau ini diturunkan sebanyak K kali, hasilnya tetap P E pangkat T ya, P E pangkat T karena ini kan konstanta ya. Ini dan E pangkat T turunannya juga E pangkat T ya. Nah, kemudian kalau kita evaluasi pada T sama dengan 0, kita dapatkan PE pangkat 0 atau P saja. Jadi konsisten dengan yang tadi, nilai harapan X pangkat K dengan cara ini ya, dengan cara definisi dari nilai harapan dan menggunakan jalan dengan cara menurunkan fungsi pembangkit momen ini sama yaitu P. Oke. Nah, cara lain yang bermanfaat untuk memperoleh momen ke K di sekitar titik pusat itu adalah dengan mendapatkan apa yang disebut dengan momen faktorial. Kalau tadi fungsi pembangkit momen, ya momen di sekitar titik pusat, ini momen faktorial ke K, ya momen faktorial ke K terlebih dahulu. Nah, definisinya bagaimana momen ke K itu? Definisinya adalah kalau kita sayang ini tidak bisa dibesarkan lagi, jadi nilai harapan T pangkat X ya, nilai harapan T pangkat X. Jadi digantilah di sini T pangkat X kali peluang fungsi kepekatan peluang dari distribusi itu.
karena kita masih membahas distribusi Bernoulli, jadi di sini sekali lagi ya, ini ini misalnya kecil ya, T pangkat X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Dievaluasi untuk X sama dengan 0 dan 1. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh T pangkat 0, P pangkat 0, 1 min P pangkat 1 min 0. Dan untuk ini apa namanya, X sama dengan 1, ini T pangkat 1, P pangkat 1 kali ini ya. Sehingga kita peroleh 1 min P plus PT. Nah, sehingga momen faktorial ke K itu bisa diperoleh dengan cara menurunkan ya fungsi pembangkit momen faktorial itu sebanyak K kali, ya. Kemudian dievaluasi kalau fungsi pembangkit momen itu dievaluasi untuk T sama dengan 0, kalau momen faktorial dievaluasi untuk T sama dengan 1. Jadi ini terdefinisi, jadi fungsi pembangkit momen faktorial itu terdefinisi untuk T di sekitar 1 ya, di sekitar 1. Bukan di sekitar 0, kalau 0 pangkat sesuatu kan dan 0 ya. Oke, jadi dengan cara menurunkan sebanyak K kali, kita punya nilai harapan seperti ini. Jadi X kali X min 1 kali dan seterusnya sebanyak, ini kalau diturunkan sebanyak K kali. Jadi kalau diturunkan sekali kan jadi X T pangkat X min 1. 2 kali X min 1 T pangkat 2. T pangkat X min 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi nilainya ini. Nah, sekarang kita tidak membahas distribusi Bernoulli lagi, tapi kita bahas distribusi binomial. Ya. Nah, distribusi binomial ini tidak lain adalah terdiri dari n tindakan Bernoulli yang saling bebas. Jadi kalau tindakan Bernoulli tadi diteladankan dengan misalnya memflip, jadi memflip koin, ya, yang hanya 2 muka, satunya gambar angklung, satunya gambar angka misalnya. Dalam permainan yang hanya mengenal menang dan kalah dan sebagainya. Kalau satu tindakan kita punya Bernoulli, tapi kalau tindakan itu berulang-ulang sebanyak n kali, jadi n tindakan Bernoulli, dan bahwa tindakan-tindakan itu saling bebas, jadi misalnya permainan pertama tidak mempengaruhi permainan kedua, jadi flipping coin pertama tidak mempengaruhi flipping coin kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, mereka saling bebas semua dengan peluang, dan setiap lemparan, setiap main itu memiliki peluang berhasil yang sama terus, artinya tidak berubah terus dari tindakan ke tindakan, atau istilahnya konstan. Jadi ingat ya, P-nya adalah peluang berhasilnya, bahwa P itu di antara 0 dan 1. Dan tindakan tersebut karena ini terdiri dari n tindakan Bernoulli, maka ruang contohnya yaitu 0, 1, 2, 3, sampai n. Ya. Jadi ini ruang contohnya. Jadi tindakan melalui saling bebas ya. Nah, jadi berhasilnya 0 kali. Artinya waktu kita bermain yang hanya mengenal menang dan kalah sebanyak n kali itu tidak pernah menang sekali, menang kedua kali, sampai menang semuanya ya. Ini ruang contohnya. Jadi pembacaannya dengan demikian adalah banyaknya berhasil. Banyaknya berhasil dari n tindakan. Ini tindakan mestinya, bukan tindakan ya. Oke. Nah, fungsi kepekatan peluangnya kita tahu bahwa fungsi kepekatan binomial itu, Oke, udah nggak bisa diterangkan lagi, adalah kombinasi X dari N, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Jadi ini pengembangan dari Bernoulli. Kalau Bernoulli hanya P pangkat X, 1 min P, 1 min X, di sini P pangkat X kali 1 min P pangkatnya N min X. Ya. Di sini ada kombinasi X dari N. Ya. Oke. Nah, nilai harapannya tentunya kalau kita lihat, ya, ini tidak bisa dibesarkan ya, udah segini aja, mudah-mudahan kelihatan. Jadi nilai harapan X-nya sama dengan, ini sesuai dengan definisi nilai harapan, jadi apa yang ada di sini, pembacaannya X, di sini kecil, kali peluangnya. Ya. Dan fungsi kepekatan peluang di sini yang kita gunakan adalah fungsi kepekatan binomial. Ya. Oke, jadi dijumlahkanlah
X kali peluangnya ini dari 0 sampai N, ya, dari 0 sampai N, sama. Ini saya ganti saja, saya gantikan dengan fungsi kepekatan peluangnya, ya, tetap masih fungsi kepekatan peluangnya, karena di sini untuk X sama dengan 0, 0 kali sesuatu itu 0, berarti kita bisa memulainya bukan dari 0, tapi dari 1. Ya. Jadi X dari 0 sampai N-nya dirubah menjadi X dari 1 sampai N. Kenapa? Nah, kalau X sama dengan 0, ini X-nya 0, berapa kali berapa aja 0, ya. Oke. Kemudian kombinasi dari X dari N ini kita tuliskan definisinya, jadi X dari N, jadi N faktorial dibagi X faktorial kali N min X faktorial, bawahnya, ya. Nah, kemudian intinya itu bagaimana kita mempermudah pekerjaan ini. Yang pertama adalah bahwa ini kalau ini tidak ada X, kalau ini tidak ada X-nya, ya, jumlah semua peluang X dari 0 sampai N itu sama dengan 1. Artinya jumlah X dari 0 sampai N kombinasi X dari N, P pangkat X 1 min P pangkat N min X itu adalah 1. Kenapa 1? Kita punya bentuk umum bahwa A plus B dalam kurung pangkat N sama dengan, ya, jumlah X dari 0 sampai N, kombinasi X dari N, A pangkat X, B pangkat N min X, ya. Ya. Oke, jadi dengan cara itu, ya, dengan cara itu kita modifikasi pekerjaan ini supaya mudah. X faktorial itu sama dengan X kali X min 1 faktorial, kan? Kemudian N faktorial sama dengan N kali N min 1 faktorial, bahwa P pangkat X ini sama dengan P kali P pangkat X min 1, ini sama, tidak berubah. Jadi apa yang ada di dalam penjumlahan ini tidak berubah. Nah, dengan demikian ini kita bisa lakukan simplifikasi, memudahkan, ya, X-nya ini dicoret, ya, atas 1 bawah 1, sehingga kemudian di sini N-nya bisa maju ke depan sama dengan penjumlahan, P-nya juga. Tujuannya apa? Sehingga kita bisa membuat mirip seperti kombinasi X dari N, atau N faktorial dibagi X faktorial, N min X faktorial. Hanya saja bukan N dan X, tapi di sini N min 1 dan X min 1. Ya. Nah, bentuk ini, kalau ini X tidak ada, ini jumlahnya sama dengan 1. Nah, kita buat bagaimana supaya jumlahnya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini tinggal menjadi N min 1 faktorial, X min 1 faktorial, N min X faktorial. Dan pangkat dari P harus sama dengan X min 1, pangkat dari 1 min P harus sama dengan N min X. Ya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, ya, X min 1 ditambah N min X kan N min X. N min 1, N min 1, ya. Sama, ya. Nah, kemudian dibalikkan lagi, kalau kita rubah variabelnya menjadi Y, biar gampang, ya. Jadi ini kombinasi, jadi Y-nya kalau Y sama dengan X min 1, kalau Y sama dengan X min 1, maka di sini X-nya menjadi X sama dengan 1 menjadi Y sama dengan 0. X sama dengan N menjadi Y sama dengan N min 1, ya. Sehingga di sini diganti Y, di sini N min 1, jadi di sini menjadi kalau Y sama dengan X min 1, maka X sama dengan Y plus 1. Ya, jadi min Y min 1, ya. Oke. Nah, sebelah, ya, jadi yang suku ini, penjumlahan ini sama dengan 1 karena ini adalah A plus B pangkat N. A-nya P, A plus B pangkat N min 1 karena P ditambah 1, A-nya sama dengan P, B-nya 1 min P, kalau dijumlahin sama dengan 1. Ya. Sehingga ini sama dengan NP. Nah, untuk mendapatkan varian pengubah acak dari distribusi binomial ini, tentunya kita tidak bisa mengikuti pola seperti ini menjadi X kuadrat, ya. Karena akan sulit di sini, karena di sini bentuk di sini adalah faktorial. Oleh karenanya, kita lebih mudah menggunakan momen faktorial kedua, ya. Bukan momen kedua di sekitar titik pusat, tapi momen faktorial kedua, ya. Jadi kita gunakan nilai harapan X kali X min 1. Ya. Jadi X kali X min 1 kali ini, ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau tadi hanya X saja, sekarang X min 1. Kemudian kalau tadi di sini hanya N, di sini tadi N min 1, di sini N min 1, N min 2. Kalau tadi X min 1 faktorial, sekarang X min 1, X min 2 faktorial, ya. Kalau di sini tadi P kali P X min 1, sekarang P kuadrat kali P pangkat X min 2, ya.
Nah, dengan cara demikian yang tidak ada kaitannya, jadi x-1-nya dicoret di sini ya, n-1-nya bisa ke depan tanda jumlah, p kuadratnya bisa ke depan tanda jumlah. Ya, x-nya yang dimulai dari 2 sampai n ini dirubah dengan misalkan y sama dengan x min 2. Karena y sama dengan x min 2, ini jadi y, ini jadi n min 2 min y, n min 2-nya tetap, sehingga kalau kita jumlahkan bawahnya sama dengan atas ini. Jadi ini p pangkat y, 1 min p pangkat n min 2 min y. Ya. Jadi p ditambah 1 min p dalam kurung pangkat n min 2, karena p ditambah 1 min p sama dengan 1, 1 pangkat berapa saja? 1. Sehingga ini nilainya sama dengan n kali n min 1 p kuadrat. Sehingga nilai harapan x kuadratnya bisa diperoleh dengan cara begini. Oke, momen kedua, momen faktorial kedua ini nilainya tadi n-1 p kuadrat, ini sama dengan nilai harapan x kuadrat min x ya. Sehingga untuk mendapatkan x kuadrat saja kita harus tambahkan nilai harapan x, yang mana ini sudah kita peroleh sama dengan np ya. Nah, dengan demikian variannya bisa dengan mudah sama dengan nilai harapan x kuadrat dikurangi nilai harapan x yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita evaluasi ini n-1 p kuadrat tambah np dikurang ini np ya, np dikuadratkan, sehingga kita bisa habiskan di n kuadrat p kuadrat dengan n kuadrat p kuadrat yang ini, sehingga tinggal np dikurang n p kuadrat atau np kali 1 min p. Ini varian dari Bernoulli. Nah, bagaimana dengan fungsi pembangkit momen? Ya, fungsi pembangkit momen ya, ingat ya. Jadi di sini kita ganti X tadi atau apa namanya, untuk momen pertama di sekitar titik pusat itu kita ganti dengan E pangkat X ya. Ini sama saja tapi tidak, kita cukup menggabungkan begini. Jadi E pangkat X ini kombinasinya tidak dirubah, X dari X sampai N ya, kombinasi X dari N. Kemudian ini jumlahnya dari X sama dengan 0, hanya E pangkat X ini dengan P pangkat X ini sama-sama pangkatnya X, sehingga kita bisa masukkan P pangkat X kali E pangkat T pangkat X ya, kali 1 min P pangkat 1. Oh, ini bukan 1 ya, ini mestinya N. Ini N min X, sorry. Ini N min X, salah tulis ya. Ini N min X, ini N min X, ya nanti saya perbaiki. Jadi ini sama dengan 1 min P ditambah PE pangkat T pangkat N. Maaf, ini harusnya N min X, ini N min X ya. Oke. Nah, jadi ini adalah fungsi pembangkit momennya. Nah, nilai harapan dan varian dengan fungsi pembangkit momen ini bisa dicari dengan cara menurunkan. Kalau nilai harapan X ini kan momen pertama di sekitar titik pusat. Jadi ini diturunkan sekali saja, kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Kalau X kuadrat turunkan 2 kali. Diturunkan 2 kali, dievaluasi pada titik T sama dengan 0, pada T sama dengan 0. Jadi kalau ini dievaluasi, jadi nilai harapan E pangkat X-nya itu ini ya, 1 min P tambah P pangkat ET, 1 min P ditambah PE pangkat T dalam kurung keseluruhan pangkat N ya. Kalau diturunkan N 1 min P plus PE pangkat T, pangkatnya N min 1 ya. Kemudian kali PE pangkat T ya. Jadi kalau dievaluasi pada T sama dengan 0 ya. Kemudian ini menjadi, ini mestinya kurang ya, ini kurang PE pangkat T. Jadi ini kurang PE pangkat T. Jadi N, jadi kalau diturunkan N kali 1 min P ditambah PE pangkat T, pangkatnya N min 1, dikalikan ini. Ya, kalikan PE pangkat ini ada kurang. Ya. Kemudian kalau dievaluasi menjadi N, ini menjadi 1 pangkat berapa saja dipangkatkan 0 ya, tetap 1. Kemudian di sini PE pangkat T, ya, T-nya sama dengan 0, P kali 1, P, jadi NP. Ya. Ini, maaf ini ada kurang ketik ya, jadi PE pangkat T. Dengan cara yang sama, nah mestinya ini. Dan mestinya di sini ada PE pangkat T. Jadi nilai harapan X kuadrat ini turun keduanya.
atau turunan yang hasil ini diturunkan lagi terhadap T. Nah, ini kalau ini sudah benar. Jadi ini sudah benar. Jadi ini seperti dua suku U, V. Jadi U yang diturunkan terhadap T, jadi N-1, 1 min P, PE pangkat T, pangkat N-2. Di sini ada PE pangkat T kali PE pangkat T, jadi PE pangkat T kuadrat. Ya. Ditambah, kalau sekarang yang di depan ini tetap, ini yang diturunkan. Karena ini diturunkan, ini tetap saja nilainya PE pangkat T, maka ini juga tetap. Ya. Dan kalau evaluasi pada T sama dengan 0, kita peroleh N-1 P kuadrat ini ya. Ini kalau dievaluasi pada 0 ini, di dalam ini menjadi 1. Jadi N-1 ini menjadi P kuadrat. Ini menjadi NP ya. Nah, kemudian varian X-nya ini N-1 P kuadrat plus NP, karena nilai harapan dari X kuadratnya ini dikurangi, nilai harapan X-nya NP kuadrat sama dengan NP kali 1 min P. Dan itu adalah varian yang sama nilainya kalau kita cari dengan menggunakan formula biasa, yaitu mencari langsung dari ini ya, nilai harapan X dan nilai harapan X kuadrat, tentunya kalau nilai harapan X kuadratnya melalui fungsi pembangkit momen faktorial. Oke, dan terakhir kalau kita bisa simpulkan bagaimana fungsi pembangkit momen ini ya, fungsi pembangkit momen dan fungsi pembangkit momen faktorial itu berhubungan. Karena fungsi pembangkit momen berhubungan memiliki formula nilai harapan dari T pangkat X, jadi ini notasinya GXT, yaitu sama dengan nilai harapan T pangkat X, karena T pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln dari T atau log T, maka ini kan sama dengan, karena ini kan bentuk dari fungsi pembangkit momen, hanya argumennya bukan T, ya, bukan T, tapi log dari T. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Sampai ketemu di bahasan yang lain. Terima kasih.